di sini. Ini ya. Gini ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for the opportunity given to me. My name is Ulfah Melida. Saya dari Institut Agama Islam Negeri Kudus. Hari ini saya akan menyampaikan artikel saya yang berjudul The Type Argument in Essays, Case Study of Formal Operation Stage Student atau tipe argumen. Tipe argumen dalam karangan argumentasi siswa tahap operasi formal. Nah, nanti yang akan saya sampaikan adalah yang pertama introduction, kemudian metodologi, kemudian yang ketiga result and discussion, dan yang terakhir adalah conclusion. Ini ada sedikit quote yang cukup menarik. The skill of writing is significantly honed when the fundamentals of essay writing are understood and incorporated into one style of writing. Jadi ini adalah quote yang menurut saya cukup menarik dan menggelitik. Ini dari John Davis, MA. Berikutnya. Artikel saya ini terkait dengan tipe argumen dari karangan argumentasi siswa itu dilandasi dari beberapa hal. Sebetulnya mungkin Bapak Ibu di sini agak bertanya-tanya tahap operasi formal itu apa? Formal operation stage itu apa sih? Kok baru dengar seperti itu ya? Sebetulnya ini adalah salah satu tahapan kognitif yang dikategorikan oleh Jean Piaget. Mungkin kalau Bapak Ibu yang berkecimpung dalam dunia pendidikan bahasa mungkin lebih sering mengenal nama Jean Piaget. Beliau ini mengkategorikan tingkatan kognisi dari siswa itu ke dalam 4 kategori. Yang pertama adalah tahap sensori motorik, kemudian yang kedua adalah tahap pre-operasional, kemudian yang ketiga itu adalah tahap operasi konkret, dan yang terakhir adalah tahap operasi formal. Nah, yang saya jadikan studi kasus itu pada siswa dengan kategori operasi formal itu tadi. Siswa tahap operasi formal itu berada pada usia di atas 12 tahun, atau kalau pada jenjang sekolah itu berada pada jenjang SMP, kemudian SMA dan SMK. Nah, siswa pada tahap operasi formal itu di tahap itu mereka kognisinya itu pada dasarnya sudah mulai ke arah berpikir kritis. Kalau tadi Pak Alek bilang ada 4 kemampuan, ya ada 4C. Tadi ada kritis, kreatif, komunikatif, dan yang terakhir apa? Kolaboratif, ya. Jadi ada 4 itu. Nah, saya tertarik ke arah ke sana. Jadi bagaimana para siswa itu mereka berpikirnya seperti apa. Jadi memang pada tahapan usia formal itu mereka sudah bisa berpikir ke arah yang kritis dan kreatif. Nah, dari situ kemudian saya melihat kurikulum yang dipakai di sekolah. Termasuk tadi yang disampaikan oleh Pak Alek, ya, saya agak menyinggung ke Pak Alek yang tadi karena saya tadi cukup wah ini sinkron nih sama yang akan saya sampaikan. Saya tadi begitu. Jadi di kurikulum saat ini, kurikulum Merdeka Belajar itu memang siswa dituntut untuk bisa berpikir kritis dan kreatif. Itulah sebabnya saya tertarik untuk meneliti terkait dengan bagaimana siswa itu berpikir. Bagaimana tipe-tipe argumen. Tipe argumen itu nanti kita bisa melihat bagaimana siswa berpikir di dalam menuangkan argumentasinya. Nah, di dalam jenjang SMP dan SMA dan juga SMK, itu ternyata pada mata pelajaran bahasa Indonesia, mereka beberapa kali mendapatkan tugas untuk menulis yang ada kaitannya dengan argumentasi. Nah, pada tugas-tugas tersebut, ternyata sebagian besar dari siswa itu cukup kesulitan menuangkan gagasan yang dimilikinya. Padahal kalau kita melihat keseharian, ya, semua orang pasti setiap hari mengeluarkan argumen. Iya kan? Entah itu dalam hal yang sepele maupun hal-hal yang memang layak untuk dikritisi atau diberikan komentar. Nah, tetapi pada saat diminta untuk menulis, itu mereka cukup kesulitan, tidak bisa menuangkan gagasan atau pendapatnya yang berupa tulisan. Nah, dari situ kemudian saya cukup tertarik, wah ini bagus nih kalau misalnya nanti dikaji lebih dalam. Kemudian
analisis ini tentang tipe argumen ini bisa digunakan sebagai pertimbangan kepada Bapak Ibu guru yang mengajar di jenjang ini, di tahap operasi formal ini, untuk memilih bahan ajar yang tepat sesuai dengan pola pikir siswanya. Jadi kalau secara teori kan siswa tahap operasi formal itu harusnya sudah bisa berpikir kritis, tetapi belum tentu ya. Nanti hasil penelitian saya nanti akan saya tunjukkan. Jadi belum tentu teori itu benar adanya. Makanya penelitian ini itu bisa dijadikan pertimbangan untuk Bapak Ibu guru dalam memilih media yang paling tepat untuk bisa mendorong kemampuan 4C atau 4C yang dituntut dari kurikulum itu sendiri. Begitu. Berikutnya. Nah, ini sebetulnya penelitian terkait dengan penalaran, kemudian tipe argumen, kemudian kemampuan berargumentasi, kemudian tentang tulisan-tulisan argumentatif, itu banyak sekali ada di internet ya. Ini beberapa yang cukup sinkron dengan judul saya, dengan penelitian saya. Ada dari Andriani, kemudian Elias, dan yang terakhir Wahdania. Sebetulnya udah banyak sekali. Kalau saya tulis semua di sini tidak cukup. Begitu ya. Berikutnya. Nah, untuk metode yang saya gunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan analisis isi komunikasi. Jadi, saya menggunakan analisis konten komunikasi dari sumber datanya itu adalah tugas-tugas siswa dari siswa SMP, SMA, dan SMK yang di dalamnya itu terdapat kalimat atau unsur-unsur yang mengandung komponen untuk tipe argumen. Begitu. Berikutnya adalah result and discussion. Nah, ini adalah result saya. Dari semua sumber data saya, tugas-tugas siswa dari SMP, SMA maupun SMK, saya analisis kalimat demi kalimatnya, kemudian kata per katanya dari unsur-unsur yang terkandung di dalam tipe argumen. Kemudian saya merumuskan ada 5 tipe yang sering dipakai, atau bukan sering ya, 5 tipe yang dimiliki oleh siswa tahap operasi formal itu sendiri. Yang pertama itu adalah tipe argumen. Tipe argumen dengan interpretasi, kemudian berdasarkan pengamatan dan penarikan simpulan secara deduktif. Jadi ada tipe seperti itu, dia mengeluarkan pendapatnya itu menggunakan interpretasi yang dimilikinya sendiri berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya, bukan berdasarkan sesuatu yang ada di depan matanya, tetapi mereka menyingkronkan dengan pengetahuan yang dimilikinya, lalu mengambil simpulan secara deduktif. Itu yang pertama. Kemudian tipe yang kedua adalah tipe argumen faktual. Kalau tadi adalah interpretasi, yang kedua ada lagi tipe argumen faktual dengan hasil pengamatan objek, kemudian pengambilan simpulannya secara deduktif. Yang ketiga adalah tipe argumen interpretasi lagi berdasarkan kemampuan yang dimiliki penulis dan pengambilan simpulannya secara induktif. Dan yang keempat adalah tipe argumen interpretasi kemudian berdasarkan hasil pengamatan dan pengambilan simpulannya secara deduktif. Kemudian tipe yang kelima itu adalah tipe argumen faktual dengan hasil pengamatan objek yang ada di depannya dan pengambilan simpulannya itu secara induktif. Jadi data-data yang saya kumpulkan itu kemudian saya rumuskan menjadi 5 tipe dari siswa tahap operasi formal itu sendiri. Berikutnya. Dari 5 tipe yang saya dapatkan berdasarkan hasil analisis saya itu, ternyata siswa tahap operasi formal dari data yang saya dapatkan itu, ternyata tipe yang paling banyak digunakan itu adalah tipe interpretative argument based on general knowledge with deductive conclusion. Jadi berdasarkan interpretasi, kemudian dari pengetahuan atau
dari kemampuannya sendiri, bukan berdasarkan pengamatan. Lalu pengambilan simpulannya itu secara deduktif. Jadi mereka ketika menyampaikan pendapat itu mereka kaitkan dengan gagasan, dengan pengetahuan yang mereka miliki. Jadi tidak sekadar mendeskripsikan benda atau mengomentari benda yang ada di depannya saja, tetapi mereka berargumentasi dengan mengaitkan kemampuan atau pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya. Kemudian dari situ mereka juga memberikan simpulan secara deduktif. Mereka menyampaikan pernyataan secara umum dulu, lalu menyertai bukti untuk menguatkan pernyataan umum itu tadi. Jadi mereka mengambilnya, conclusionnya itu mereka sampaikan secara deduktif. Nah dari situ menimbulkan bahwa tipe argumen ini ternyata memang sesuai dengan teori yang ada, bahwa siswa tahap operasi formal itu memang sudah pada kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Hal ini sinkron. Jadi kenyataan di lapangan ternyata memang sebagian besar kemampuan berpikir kritis siswa itu sudah berjalan sampai sekarang ini. Nah, hal ini dari data yang saya dapatkan itu juga berpengaruh dari kondisi sosial di lingkungan siswa itu juga. Jadi bagaimana mereka bersosialisasi dengan teman sebaya, kemudian bagaimana mereka berkomunikasi, itu mempengaruhi dalam mereka berargumentasi dan di dalam tulisan-tulisan argumentasi mereka. Nah, hal ini kemudian pada teori Jean Piaget itu bahwa tahap operasi formal usia 12 tahun ke atas itu memang mereka bisa diajak untuk berpikir kritis dan kreatif. Namun tentu saja untuk yang jenjang SMP itu belum banyak yang sudah sampai ke ranah tersebut. Karena usia pada operasi formal kan dimulai dari usia 12 tahun ke atas. Nah, yang 12 tahun pas ini yang usia 12 tahun pas ini pada jenjang SMP itu tidak banyak yang sudah ke tipe ini. Tapi yang jenjang SMA dan SMK itu sudah sampai ke sana dan lebih banyak mereka menggunakan dan mampu untuk menyampaikan argumentasi dengan cara interpretasi itu tadi dan berdasarkan kemampuan yang mereka miliki itu. Begitu. Selanjutnya dapat kita simpulkan bahwa tipe argumen dalam karangan argumentasi siswa tahap operasi formal dari analisis yang saya lakukan itu ternyata sangat bervariasi dari mulai siswa SMP, kemudian SMA dan SMK itu ternyata banyak sekali tipe-tipe yang mereka gunakan, dan yang paling banyak saya temukan pada jenjang operasi formal itu adalah tipe dengan interpretasi dan berdasarkan pengetahuan yang mereka miliki dan pengambilan simpulannya secara deduktif. Begitu, demikian dari saya. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Applause please. Oke, terima kasih Mbak Nova Mijat atas paparan presentasi.